Oke, thank you. Dan sekarang kita akan beralih ke topik utama kita. Menu utama kita ya. Menu utama kali ini adalah perjalanan timnas di Jeddah kemarin menghadapi Arab Saudi, penuh sekali dengan tanda tanya. Ya kan, sudah jelas bagaimana penampilan di timnas Indonesia kemarin bikin kita bertanya-tanya dan akhirnya Kamu nanya, kamu nanya. Kepikiran ya Mas Aldo ya. Vibes 2021. After Covid banget tuh ya. 2021. Kita mau nanya nih tentang Indonesia kemarin kalah, membuat akhirnya orang-orang tuh mikir gini, sebetulnya apa sih planning dari Patrick Kluivert? Dari Bang Bes dulu deh. Waduh, yang dari gua langsung nih. Dari Abang dulu. karena pemainnya ada di situ kan? Iya, pemain hadir. Pelatih juga ada, asisten pelatih. Oh juga. iya. Tuh. Dari kita itu. Apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert? Apa plannya sebetulnya? Kalau yang diinginkan tentunya pasti menang ya. Jelas ya. Terus kalau kita lihat dulu nih komposisi pemain, kan banyak orang bertanya-tanya kenapa yang itu yang main segala Betul, macam. di line Kalau up. itu kita nggak bisa terlalu masuk, Nat. Kenapa? Masalah pemilihan pemain, karena pelatih yang paling paham soal pemilihan pemain. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa yang cedera, siapa yang fit. Orang bahkan datangnya kan satu-satu itu, datang ke Arab Saudi, apalagi yang pemain dari Eropa, pasti akan dipertimbangkan faktor kelelahan. Oh iya, kebugaran. Terus kita juga harus lihat pemain-pemain yang dari Liga Indonesia itu datangnya lebih awal. Dan mereka sudah berkumpul sekitar 12-an pemain, mereka udah latihan duluan, pasti pelatih ada pertimbangannya ke situ. Jadi kita kesampingkan soal pemilihan pemain, yang pengen gue lihat adalah game plan-nya. Game plan itu adalah perencanaan pelatih ketika pertandingan. Yang kita lihat di sini, di pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika dipimpin oleh pelatih sebelumnya nih, kita selalu dibuat terkejut di awal-awal biasanya tuh. Biasanya pelatih bisa memberikan kejutan. Contoh lawan Arab Saudi ketika skor 1-1. Itu kan kita kaget, kita bisa meladeni Arab Saudi walaupun akhirnya kita ya sedikit kalah taktik juga di babak kedua lawan Mancini. Akhirnya mereka bisa lebih menguasai jalan pertandingan. Tetapi yang kemarin gue melihatnya tidak terlalu kelihatan atau tidak terlalu jelas ke arah mana. Apakah mau menyerang, apakah mau bertahan, apakah setengah-setengah. Itu yang menurut gue yang tidak terlalu terlihat di pertandingan kemarin. Di mana sebelumnya Indonesia tuh sangat jelas pakemnya itu adalah bertahannya kuat, ada compactness, rest defense-nya bagus, juga pressure-nya juga bagus ketika zaman itu. Yang kemarin ketiga itu menurut gue tidak terlihat. Terutama di babak pertama ya. Terutama di babak pertama. Babak kedua lumayan. Ketika dimasuk pemain-pemain baru, kita mainnya lebih direct, Indonesia terlihat lebih cair. Tetapi babak pertama setelah kita cetak gol justru Arab Saudi malah lebih pegang bola. Kita coba press pakai 9, pakai 10, akhirnya meninggalkan ruang di situ. Makanya terekspos banget gelandang kita karena 9 sama 10-nya keluar untuk press. Akhirnya nomor 8 sama 6 kita bilang soal posisi 8 sama 6-nya akhirnya one on one sama gelandangnya Arab Saudi dan nomor 18 yang main di kanan masuk terus ke dalam akhirnya menang jumlah. Makanya tadi 2 hari yang lalu Indonesia kalah di lini tengah. Terus kemudian menurut saya juga kemarin yang bisa diantisipasi juga semestinya adalah kita semestinya sudah tahu Arab Saudi ini mainnya seperti apa karena udah 2 kali main dan pemain yang turun pun nggak jauh berbeda dengan yang sudah pernah dilawan, apalagi yang di pertandingan pertama dan di Jakarta pun sama kurang lebih pemainnya. Kita tahu kekuatannya ada di Salem Aldosari, ada Saleh, terus ada gelandangnya juga kuat. Nah ini yang kita tidak bisa antisipasi, malah memainkan pemain-pemain juga yang pada malam itu mungkin belum terbiasa dengan panggung internasional, dalam artian seperti itu. Ya berat juga sih. Pertandingan yang berat dan memang dari segi line up itu semua orang udah menyoroti. Betul, ya. Tapi yang gue banget. tertarik tuh kemarin gue ngeliat data dari Mas Firzi ya, yang mana dari data heat map, dari data pergerakan distribusi pemain tuh si Joey dan juga Klok tuh mepet terus ya, ketemu situasi double terus. Lain dia kalah jumlah di tengah, tapi situasi double mepet begitu ternyata juga terlihat di atas lapangan nggak berjalan maksimal berdua itu. Jadi menurut gue lini tengah jelas kalah total kita di antara pemain-pemain berhadapan dengan Arab dan juga faktor 4 back menurut gue lagi-lagi harus kita soroti lagi ya. 4 back atau 3 back memang itu sebenarnya di atas kertas, tapi pemain kayak Yakob menurut gue defensive awareness lebih cocok main di sistem 3 back ketimbang 4 back murni gitu. Dia lebih dapat cover di area tersebut. Tapi kalau main dengan sistem 4 back langsung di awal, menurut gue ya kelihatan akhirnya ke expose di area tersebut, dan itu pelanggaran yang sama sekali nggak perlu menurut gue, dan jadi itu akhirnya terjadi. Mungkin faktor demam panggung juga, tapi kekalahan yang agak sulit diterima karena faktor Arabnya juga mainnya nggak bagus-bagus banget juga sebenarnya. Tapi error itu terjadi dan kita dihukum oleh permainan itu yang masih bikin kita juga jadi apa ya, janggal gitu. Tapi gini, Mas Sabto,
Kalau kata guru saya dalam sebuah pertandingan itu, ketika 45 menit pertama seperti plannya ini didn't work, biasanya harusnya pelatih udah bisa melihat bahwa plan kedua harus mempersiapkan plan B untuk bisa memperbaiki apa yang terjadi di babak pertama yang sudah dilalui. Kok tapi kenapa seolah nih pergantiannya tuh begitu lama, padahal udah tahu di lini tengah kita kurang, di belakang juga kita kurang. Tahu nggak guru saya itu siapa? Mas Sabto. Nggak Guru jauh. saya bilang gitu. Nggak jauh-jauh ya. Saya baru mau nanya gurunya siapa ya? Kenapa Mas? Iya, gue setuju dengan statement Best di awal ya, ketika dia bilang kita nggak bisa mencampuri starting 11 seperti apa. Oke. Karena starting 11 yang keluar udah pasti lewat pertimbangan yang sangat matang. Iya. Dan waktu itu gue sempet juga di kontra juga lah oleh netizen ketika kita lawan China, ketika di China terjadi susunan starting 11 yang tidak disesuai dengan publik lah ya, seperti itu. Gue bilang, lu mau starting 11-nya seperti apa, itu kita nggak bisa masuk karena memang yang paling tahu adalah pelatih. Tapi ketika itu nggak jalan, nah in game management itu yang utama adalah itu kan. Dan kita, kayaknya semua orang dah ya, maksudnya nggak harus orang ahli yang melihat, kayaknya udah bisa mendeteksi bahwa lubang-lubang yang ada di babak pertama adalah di bek kanan, gelandang tengah, dan juga sayap kiri atas. Posisinya Beckham, posisinya Klok, posisinya Yaakob Sayuri. Itu 3 posisi yang betul-betul Beckham tidak tampak sama sekali di atas lapangan. Klok betul, saling kita kayak nggak punya dua gelandang bertahan gitu kan. Di atas kertas ada 2 gelandang bertahan, di atas lapangan kok kayak kita nggak punya gelandang bertahan, begitu mudah terekspos gitu. Di sisi kanan begitu mudah posisi Yaakob Sayuri kehilangan posisinya. Lalu ketika harus menutup ruang dia juga tidak ada di situ, ketika harus mengawal pemain juga ketinggalan dalam mengawal. Tapi kita tidak bisa menyalahkan pemain ketika memang dia tidak bermain di posisi naturalnya. Dia bermain bagus selalu kalau di posisinya 3-4-3 di sisi kanannya atau di 3-4-3 di paling depannya. Makanya gue bilang kalaupun dia tetap bermain 90 menit nggak masalah juga ketika lu dorong aja dia ke depan, tapi bek kanannya tetap lo harus address karena ini yang menjadi isu utama. Masuknya bola kebanyakan dari posisi itu sama tengah. Ketika masalah itu terjadi di China, harus ada perubahan radikal yang harus dilakukan di awal babak kedua. Ketika kita istirahat, regrouping lagi, evaluasi apa nih kita harus lakukan di babak kedua. Gue kemarin teriak-teriak triple change harus dilakukan karena itu yang dilakukan juga ketika lawan China. Pemain-pemain yang tampil di bawah performance-nya langsung diganti tuh 3-3-nya dan langsung berubah cara permainannya. Kemarin gue pikir memasukkan Ole di depan menggantikan Beckham, Ragnar geser ke kiri misalnya, Ole tetap ada di kanan, lalu Mark Klok digantikan oleh Tom Haye dan juga Yaakob Sayuri digantikan oleh Sandy Walsh. Itu kan yang secara logika gue melihat ini yang harus diadres ketika posisi-posisi itu tidak berjalan di atas lapangan gitu. Tapi kok pergantian pertama benar posisi Beckham, tapi lo masukin Eleno Reinders. Menurut gue ini bukan tipe pemain yang bisa menjadi game changer. Bukan tipe pemain yang bisa meng-create apa yang kita butuhkan. Sementara kan kita butuh mengkreasi serangan. Harus kita akui lah kita nggak punya kreativiti sama sekali di babak pertama, nggak ada peluang sama sekali di babak pertama, sehingga lu butuh pemain yang punya kreasi. Makanya kalaupun satu doang nih pemain yang udahlah gue nggak berani ganti 3, satu dulu ya jangan di depan. Menurut gue satu yang harus diganti adalah Tom Haye. Kalau lu memang membutuhkan satu pemain yang bakal menghadirkan perubahan, menurut gue Tom Haye adalah pemain yang harus dimasukkan. Lihat ketika masuk menit 65, masuk Tom Haye, masuk Ole Romani, berubahnya kayak apa permainan kita. Chances langsung datang. Yang tadi Bes bilang, kita kayak bingung mau ngapain, langsung ketahuan kita mau ngapain. Ketika Haye megang bola, Eliano geser ke sisi kanan, kelihatan dia minta bola. Di sisi kiri juga kelihatan siapa yang minta bola. Yance kadang-kadang masuk di posisi itu. Lalu di depan Ole juga berani berduel dengan pemain-pemain belakang gitu. Mau bola atas, mau bola bawah, berani duel dulu. Itu yang nggak kelihatan juga di babak pertama. Perebutan duel-duel itu, duel bola pertama, duel bola ketiga, duel ketika lo kehilangan bola lo harus ngerebut, itu sama sekali nggak kelihatan di babak pertama. Mungkin secara kolektif dari sisi determinasi agak sedikit kurang sih dari timnas. Tapi ya gue bisa pahami karena mungkin demam panggung juga. Dan harus kita ingat loh nih, ini pemain-pemain yang baru juga loh, berseragam timnas senior nih yang baru pada datang ini kan belum lama loh mereka membela timnas sebuah negara di event yang sepenting ini. Dulu kan mereka main di level junior ya kan. Tapi ketika main di level senior kan baru-baru ini juga nih mereka
apakah pernah mengalami tekanan seperti ini di level klub? Mungkin pernah gitu kan. Tapi ketika membela sebuah negara mungkin belum pernah. Jadi ada adaptasi juga nih dari mentality mereka sehingga nggak semulus itu perjalanannya. Tapi balik lagi, ketika lo nggak mulus di babak pertama, kok lo setelat itu pergantiannya di babak kedua? Iya. Itu yang gue sesalkan. Bang Bes, ini kan juga panggung yang benar-benar panggung penting banget bagi timnas Iyalah. Indonesia. Tapi kenapa nih? Kenapa hasil dari pelatihnya sendiri mungkin dibilang responnya kurang cepat gitu loh dalam melakukan pergantian, apalagi di babak kedua? Point of view Bang Bes. Ya, yang gue mengerti ya, pelatih bagus itu ciri-cirinya Apa adalah mempersiapkan pertandingan dengan baik. Oke. Istilahnya he do his homework. Ada pekerjaan rumah dia buat, lawannya main seperti apa, dia akan punya game plan yang bagus. Style of play itu disiapkan oleh pelatih, itu nggak bisa berubah style of play. Tetapi game plan itu bakal berubah biasanya mengikuti lawan. Lawan main 3, lawan main 4, lawan punya sayap yang melebar, sayap main ke dalam, itu pasti akan berubah tuh game plan. Nah, pelatih yang bagus akan kelihatan dia punya game plan. Terus kedua, pelatih bagus juga dia bisa coaching on the run namanya. Atau ketika pertandingan berlangsung nggak berjalan, dia pasti akan memberikan solusi. Dia akan sibuk melakukan pergantian. Kalau nggak pergantian pemain, pergantian taktik misalnya. Tadi Om Sabtu udah nyebutkan triple change, double change. Yeah. Itu juga termasuk coaching on the run. Ketika dia melihat ada masalah, dia akan melakukan pergantian. Kemarin memang dari kacamata semua orang pasti melihat sedikit terlambat. Ketika masuk Ole, masuk Haye, ada namanya end product dari hasil ball position Indonesia atau hasil serangan Indonesia. Kenapa? Akhirnya kita tahu siapa yang mau kita tuju. Di depan ada seorang Ole Romeni yang bisa menyelesaikan serangan. Ketika Ragnar main, nggak jelek mainnya, so-so, tetapi dia terlalu liar. Dia bukan striker nomor 9, posisinya kan sayap. Dia akan lebih banyak meminta bola di kedalaman, bola lari, dan segala macam. Terus yang kedua, aku mau nanggapin Rijal tadi bilang, mungkin cocok main dengan formasi 3 back. Kalau menurut gua, formasi 3, formasi 4, itu sama aja sebenarnya. Karena tadi Rijal juga udah bahas, ketika era Thomas Tuchel, main pakai 3 tapi main pakai 4 tapi bilang pakai 3. Main pakai 3, main 4 itu akan nggak ada bedanya. Kenapa? Karena pemain akan bergerak mengikuti bola, lawan dan kawan. Jadi akan bergerak. Tetapi mau main pakai 4, main pakai 3, yang penting itu apa? Adalah compactness, kerapatan. Apakah nggak bisa main 4 back tetapi main rapat? Bisa. Ada contohnya. ATM-nya Simone. La Liga itu kurang compact apa 4-4-2-nya, itu kurang rapat, nggak ada ruang itu dia kasih. Tapi memang kalau kita main pakai 3 secara natural fullbacknya akan turun, akan mengisi posisi jadi 5, terus gelandangnya kalau mau kita rapat bisa pakai 3, kalau kita mau agak nyerang sedikit bisa pakai 2. Itu aja sih bedanya. Ya makanya di gol kedua yang mana Yakob narik, abis itu gol ketiga itu kan juga sebenarnya Yakob telat reaksi ya. Menurut gue itu pun reaksinya bukan karena dia salah banget, tapi karena dia di posisi yang salah aja gitu. Karena dia bukan bek kanan, dan mungkin kalau bek kanan murni antisipasinya bisa lebih baik dibandingkan itu gitu. Tapi karena dia bukan pemain di posisi itu, jadi hal tersebut terjadi. Dan kalau kita rentetan timnas ini kan mungkin skenario, kalau ngomongin tadi Mas Aryo skenario ya, kayaknya kita belum pernah unggul secepat ini juga kan Mas ya. Kita Lawan Arab sih sudah tapi nggak secepat ini juga. Lawan Arab di sana kan lumayan juga cepat. Tapi babak 15 menit udah naik dikit. Ini kan tercepat kita nih unggul di 10 menit awal pertama jalannya pertandingan. Dan kayaknya seingat gue di panjang ronde 3 sampai ronde 4 sekarang juga kita kayak kalau start tuh sebenarnya bagus gitu. Lawan Jepang kita ada peluang 1 lawan 1, lawan Arab sebenarnya juga startnya bagus, lawan Australia juga startnya bagus. Jadi yang tadinya kita pikir kemarin-kemarin, oh mungkin ini kalau kita dapat gol cepat jalannya pertandingan bisa berubah nih. Ini skenario kita udah dapat sebenarnya. Gol cepat mungkin pertandingan bisa berubah, tapi nyatanya kebobolannya juga banyak juga. Sebenarnya udah bagus. Era gitu. kepelatihan sekarang sebenarnya udah bagus. Ketika mengawali pertandingan, kita nggak bisa pungkiri lawan Australia kita bagus. Penalti, 10 menit pertama, 5 menit pertama sampai penalti itu bagus banget. Itu mungkin sepak bola yang kita inginkan. Tetapi ketika lawan memberikan masalah, ketika lawan sudah mulai menang jumlah di tengah, terus mereka udah mulai bebas, apa responnya ya kan? Itu yang selalu menjadi masalah, karena ketika setelah lawan Australia diwawancara kan gelandangnya, apa yang bisa membuat kalian menang lawan Indonesia? Kita punya space, pemain Indonesia kasih kita space. Nah itu mungkin yang kedepannya ketika lawan Arab kemarin juga dikasih space juga. Mungkin di kedepannya ketika berhadapan lawan Irak ini bisa jadi evaluasi dari tim pelatih. Betul. Oke, Mas Sabto ini adalah pundit yang waktu itu juga sempat mengatakan bahwa ketika nanti timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, harusnya tim kepelatihan dari timnas Indonesia bisalah setidaknya nonton video untuk bisa merhatiin gimana sih karakter dari masing-masing pemain dari Arab Saudi sendiri, karena kata Bang Bes juga tadi sempat menyebutkan bahwa sebetulnya pemain-pemain yang diturunkan dari yang sebelumnya kita menghadapi mereka tidak jauh berbeda. Tapi di sisi lain ini seperti seolah-olah malah
tim kepelatihannya Arab Saudi yang sepertinya udah nonton pemain-pemain kita, jadinya mereka bisa ngeliat nih karakter dari masing-masing pemain timnas Indonesia. Iya, yang menarik kan kemarin sempat gua posting juga ya, presscon dari Herve Renard ya. Dia bilang Indonesia is a very good team, so we have to prepare very well for this game. Itu kan kata kunci banget ya. We prepare for this game. Prepare-nya tuh seperti apa? Yaitu tim analis. Yang gue bilang kan, walaupun mungkin gue bilangnya kayak bercanda gitu ya, lu nonton dah pelatih semua video tentang pemain Arab, kebiasaan pemain Arab, main di klubnya kayak apa, main di timnasnya kayak apa, backline-nya seperti apa, kebiasaan mereka kalau jaga arahnya ke kaki yang mana, yang kayak gitu-gitu ya lu harus betul-betul hafalin. Dan sebelum game dimulai, lu tontonin itu ke para pemain. 3 jam lu evaluasi, lu harus di sini ya posisinya lu gitu. Kayak gitu Kak Bes? Ya, betul. Emang harus membuat analisa yang begitu mendalam karena it is very important game untuk kita gitu. Dan waktunya nggak banyak, cuma 90 menit di sini, 90 menit di Irak. Kalau lu nggak bisa membaca lawan lu, oke, kita akan bermain seperti ini. Kita udah firm akan bermain seperti ini. Kan kita nggak tahu lawan akan muncul seperti apa. Lawan akan ngasih kita bola. Lah, kita persiapannya counter lagi gimana ya? Nah, itu kan lu harus pelajari. Oke, sekarang kita yang inisiasi megang bola. Kita yang akan meng-create chance. Create chance-nya seperti apa? Mana lubang-lubang yang bisa kita tuju? Gue bilang kan Arab itu kelemahannya adalah lo lempar bola behind the defense karena mereka kan cukup tinggi. Kelihatan kok ketika Tom Haye masuk melakukan itu dan kita dapat kesempatan di situ. Oke, itu satu dari analis yang lo bisa ambil. Tapi kan lu bisa ambil analis dari back kirinya, kebiasaannya seperti apa, back kanannya seperti apa. Tapi kok yang terjadi di lapangan adalah Arab yang tahu betul gaya permainan pemain-pemain kita. How they press, gimana mereka memberikan ruang, gimana mereka manfaatin ruang. Orang cuma 2 orang kok kadang-kadang tektokannya di antara pemain lini tengah kita cukup. Habis itu ada 1 orang karena mereka positionnya udah very well gitu. Dia tahu lah. Lalu pemain kita yang di press, lihat nggak lo? Jay Itse sama si Dix, nggak ada yang nge-press dia. Tapi by the time bola itu ke Yakob, by the time bola itu ke Joey, ke Marklock, di press semua. Karena berarti udah tahu, lu nggak percuma, lu nge-press Jay, dia akan dengan tenang keluar. Percuma lu nge-press Dix, mungkin dibilang seperti itu oleh pelatihnya gitu. Lu press yang ini, yang ini, yang ini. Dan itu mereka lakukan dan kita tidak punya jawaban. Itu yang gue bilang, how you prepare for the game. Terkesan gue mengajari, tapi ya memang seperti itu. Lo kalau mau lihat lawan lo seperti apa, ya lo pelajari lawan lo itu. Betul, itu kan sering sekali lah di pertandingan apapun lah ya. Lo mau antar SMA, lo mau lawan antar perusahaan, lo tahu, lo jaga nomor 7, lo ikutin dia sampai ke kamar mandi. Ada istilah-istilah seperti itu kan. Lawan lo nggak mungkin bisa berkembang kalau si ini lo apain. Itu kan kayak gitu-gitu kan. Mungkin lo bisa katakan dalam kegiatan sehari-hari gitu. Tapi di level yang tertinggi, lo pasti lebih advance lagi lah ya analisisnya harusnya. Tapi itu menurut gua belum kelihatan. Zal, kayaknya cocoknya Mas Sabto masuk tim analisis. Menurut gua kita apa ya, di bulan lalu The One That Got Away itu menurut gue di bulan lalu yang momen kita melakukan laga uji coba ya. Kayak lagu. Laga uji coba menghadapi Taipei dan Lebanon ya. Karena itu kelihatan persis kita nggak dapat skenario yang kita harapkan. Sedangkan lawan kita Arab Saudi, mereka mempersiapkan diri jauh lebih matang menurut gue. Mereka dapat lawan yang relatif lebih kuat dari mereka jauh dan memang penampilan mereka bukan yang bagus-bagus banget karena lawannya jauh lebih kuat. Tapi at least mereka jadi tahu standar seperti apa yang harus mereka dapetin untuk bisa dapetin 3 poin gitu. Mereka jadi tahu persis di titik apa mereka bisa kayak expose lawan tim yang jauh lebih kuat di atas mereka. Ceko, Makedonia juga gue bilang masih di atas mereka. Jadi mereka persiapan mereka jadi lebih tahu, skenario terburuk mereka jadi udah mempersiapkan. Alhasil ketika pertandingan mereka bisa manfaatin momen-momen yang udah mereka pelajarin di latihan tiap harinya. Jadi menurut gue mereka dapat kemenangan yang luar biasa besar dan itu menurut gue advantage besar banget bagi mereka. Dan ya itu mungkin faktor dari Mas Aro yang tadi bilang kita nggak menganalisa lebih dalam dari segi pembelajaran karena faktor kita nggak dapat skenario terbaik di bulan lalu ketika berhadapan. Bang Bes, mungkin Bang Bes yang juga tahu nih di satu tim itu biasanya kepelatihan ada berapa orang sih? Nah, tebel ya. Dengan sebanyak itu, dengan nama-nama yang juga sebetulnya bagus, masa kita nggak bisa dapetin detail-detail yang tadi sudah Mas Sabto sama Rizal sampaikan? Ya, mereka pasti udah persiapkan. Saya tahu mereka punya tim yang banyak ya dan juga udah pasti kualitas lah. Dari luar negeri datang ke Indonesia. Tetapi di sini saya mau bilang bahwa pelatih itu musuh utamanya adalah waktu. Karena waktu itu dibutuhkan oleh pelatih untuk mempersiapkan tim. Dan Rizal tadi udah menggarisbawahi bahwa kita udah kehilangan waktu.
Ketika masa persiapan kita malah lawannya sorry tuh saya mungkin ada orang Cina Taipei yang nonton lawannya Cina Taipei istilahnya tidak terlalu menantang. Libanon pun bagus, menurut saya bagus Libanon. Tapi kalau mainnya di Libanon, kalau mainnya di Indonesia itu zona nyaman, kita nggak ada traveling, kita nggak belajar untuk adaptasi cuaca, adaptasi ini dan lain-lain. Menurut saya kita terlalu nyaman. Gitu loh, kita butuh ditantang. Dari zaman ketika saya masih kerja di timnas, ikut Coach Luis, Coach Simon, kita itu pertandingan persahabatan internasionalnya tuh kurang. Kebanyakan kita tuh mainnya di Indonesia pakai penonton, orang datang rame-rame seru-seru. Tetapi experience buat pemainnya tuh nggak besar. Kita butuh pemain-pemain kita ini juga belajar untuk away game. Away game yang banyak, ikut turnamen di mana, ikut kemana, kayak Arab Saudi kan nggak jelas. Kalau menurut saya nggak jelas itu Ikut World Cup. Ikut Ikut World Cup, Eropa. nggak jelas dia melawannya Makedonia Utara sama Republik Ceko, kan nggak nyambung. Kita mau lawannya Indonesia sama Irak, kok mainnya lawan Eropa. Tapi paling nggak dia udah mencoba. Dia udah mencoba mendapatkan lawan yang lebih sulit, sedangkan Indonesia Bener dong, kan mereka lawannya bule. Iya. Iya. Pokoknya Eropa Nyesuaiin pokoknya dong. bule-bule gitu ya. Iya, dan balik lagi semestinya harusnya ada persiapan yang lebih matang. Kemarin juga pelatih sudah bilang bahwa mereka tidak punya cukup banyak waktu untuk pemain internasional, tetapi balik lagi di semua negara ya seperti ini. Ketika FIFA Match Day pasti yang bermain di Eropa pasti akan berangkatnya hari Minggu kalau nggak Sabtu, terus akan main, dan ini namanya adalah resiko. Mestinya dia udah tahu ini dan mempersiapkan lebih matang gitu.